Rumah yang saya tempati kan markas saya. Markas kepolisian. Markas tim saya. Iya, saya paham. Ada banyak rahasia yang kamu sembunyikan dari saya, yang saya tidak boleh tahu. Udah sakit? Enggak, ya udah. Iya, kamu jangan ngomong terus. Sorry. Nah, aduh. Pelan-pelan. Sayang, kamu jangan ngomong terus. Lagian kenapa kamu gak cukup di rumah sih? Iya, aku bangunnya kesiangan. Terus aku juga baru ingat kalau aku sore ini harus ke Kusuma Food. Ini hari pertama aku magang. Kan aku kan pengen tuh ketemu Om Novan, udah cukur, jadi rapih. Supaya Om Novan tuh tahu kalau pacar anaknya cakep. Terserah kamu deh. Sakit kan? Aku tuh udah sering Udah. main papa. Satunya sih. Iya, tapi menurutku sih jangan jumawa, sayang. Iya, shh. Oke, diam. Kamu itu ya, calon istri idaman banget. Cepetan ayo, aku mau berangkat ini. Ini aku bersihin dulu. Pintar banget sih kamu. Pintar banget pacarku. Aduh Davina, stop. Jangan inget-inget Rian lagi. Saya cukurin ya? Ya. Enggak usah. Gak apa-apa, saya bisa sendiri. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa, jangan. Nanti takutnya lecet. Gak usah, saya sendiri aja. Saya bisa, saya sering cukurin kumis sama brewoknya papa. Yuk. Aku juga pernah bantu Rian cukuran. Ya itu kan Om Novan, bukan saya. Kan sama-sama laki-laki lah, sama-sama cukur brewok. Gimana sih? Apa bedanya? Saya bisa. Gak usah, Udah, ayo. saya sendiri. Ayo. Sini. Sana. Hei! Kamu ngapain lari-lari? Sana. Saya sendiri aja. Saya sendiri aja. Sana, kamu ngapain sih? Saya sendiri aja udah. Sana sini ya. Saya sendiri aja udah. Davina. Saya bisa. Kok kamu nggak percaya sih sama saya? Davina, saya sendiri aja udah. Saya sendiri udah. Jangan ya. Jangan. Gak usah. Gak usah ya. Jangan, Davina, udah. Jangan, saya sendiri aja. Sini, saya sendiri aja. Saya aja. Davina, saya sendiri. Ayo, cuma dicukur doang. Saya nggak akan ngapa-ngapain kamu. Nanti berdarah. Nggak akan. Saya sendiri aja. Diam di sini. Diam di sini. Saya yang cukurin. Jangan kayak gitu dong. Nih, buka. Saya biasa pakai clipper dulu. Tuh, katanya sering nyukurin. Ya tiap orang kan beda-beda. Bukan masalah saya nggak ngerti step-stepnya. Saya boleh pakai clipper dulu. Iya boleh. Ya udah. Are you ready? I'm not ready. Jangan kena bibir. Enggak. Darah nanti bibir Tidak, saya. tidak. Tadi kena. Enggak. Tadi saya kan saya rasain saya. Oh iya. Ya maaf ya, saya nggak suka. Pelan-pelan. Iya.
Makanya kamu diam aja, nggak usah kayak gitu. Ya gimana kalau nggak musuh gini? Aduh. Iya, ayo. Yes. Tuh, gimana saya nggak tenang kalau misalnya kamu gini mesem-mesem terus. Oh, lucu. Sini saya bersini. Banyak banget. Lumayan. Ayo. Yang bersih deh. Bisa mingkem dan nggak ngomong. Kopi pakai krim. Maksudnya apa kayak gitu? Nggak, saya bercanda. Kan enak kopi pakai krim. Ya paham. Kalau cek gelap karena saya kan sering di lapangan. Sakit? Apa? Serius? Udah. Udah. Bisa kan? Nggak sakit kan? Nggak ada yang luka kan? Terima kasih ya. Ya udah kalau gitu. Saya mau pulang dulu. Kopisnya jangan lupa dimakan dan dihabisin. Makasih ya. Saya antarin pulang deh. Gak usah, saya naik taksi aja. Ya. Antarin pulang. Udah malam. Perempuan nggak boleh pulang malam-malam. Kalau nanti diculik gimana? Ada yang bisa lindungin. Kamu? Iya, makanya harus saya antar kan? Oke. Saya ganti baju dulu. Bisa. Aku takut. Tadi muka Dipa serem banget. Kenapa dia mukulin laki-laki itu ya? Laki-laki itu salah apa? Kenapa rasanya aku makin gak kenal Dipa sekarang? Kan, lagi dan lagi nih. Habis dari apartemen Dipa, muka Jian jadi sedih. Apa berantem dia? Atau Dipa lakuin sesuatu yang nyakitin Jian? Mbak. Mbak Jian kenapa? Kenapa apanya? Saya perhatiin dari tadi, muka Mbak Jian sedih gitu loh. Kenapa, Mbak? Enggak sedih. Perasaan kamu doang kali.
Kita mampir situ sebentar ya, Mbak ya? Ini dulu ya bang. 10.000. Ya. Ntar ya bayarnya. Ya. Minum dulu mbak. Dingin, seger. Biar nggak sedih terus. Kasih. Mbak, saya perhatiin Mbak Jiani setiap pulang dari apartemen tunangan Mbak tuh selalu mukanya sedih gitu. Terus kenapa sih Mbak? Kalau boleh tahu sih. Ya udah kalau nggak mau cerita nggak apa-apa Mbak. Kita jalan lagi ya. Tadi tunangan saya bikin saya takut. Bikin Mbak takut. Takut kenapa Mbak? Dia kasar. Kasar. Mbak Jian disakitin. Mbak Jian dipukul. Enggak, apaan sih? Mana berani dia mukul saya? Kalau misalnya sampai dia mukul saya bakal laporin dia ke polisi. Soalnya papa saya aja nggak pernah mukul saya. Terus kenapa Mbak? Ya tadi saya lihat dia tuh mukulin orang lain. Tapi bukan saya ya. Pukul orang lain. Mbak, kenal siapa yang dipukul sama tunangan Mbak? Tahu orangnya? Enggak, saya nggak tahu. Soalnya tadi pas saya lihat, saya takut. Saya langsung pergi, soalnya Dipa juga nggak tahu saya ke sana. Jian polos banget sih. Dia bener-bener nggak tahu sejahat apa sih Dipa Andika. Jangankan mukul orang, ngebom kosan gue aja pernah dia. Tapi gue penasaran deh, siapa yang dipukulin sama Dipa? Apa dia punya anak buah baru setelah Danang meninggal? Mbak Jian nggak takut ya? Kalau suatu saat nanti Mbak Jian dipukul sama tunangan Mbak gimana? Apaan sih kamu? Kok jadi nakut-nakutin saya? Saya nggak nakut-nakutin Mbak. Saya cuma ngasih tahu aja. Soalnya saya tuh sering banget denger kasus-kasus KDRT gitu loh Mbak. Iya, jadi misalnya perempuan nih. Perempuan sama cowoknya itu di KDRT waktu udah nikah. Si perempuan selalu bilang kalau pas dulu zaman-zaman pacaran tuh suaminya nggak seperti itu. Tapi setelah pacaran, suaminya KDRT istrinya. Mereka tuh selalu bilang, Mbak, kekeh kalau misalnya pacarnya cowoknya tuh bakalan berubah karena cinta. Tapi setelah menikah, bukannya makin bagus hubungannya, malah makin parah, makin hancur. Saya sering banget Mbak dengar cerita seperti itu, Mbak. Apaan sih kamu? Sotoy banget deh. Udah ayo cepetan pulang. Oke. Saya bayar dulu ya, Mbak. Ya udah cepet. Apa bener ya yang dibilang sama Mas Reza? Suatu hari Dipa bisa mukul aku. 10.000 ya? Kasih. Kasih ya, Mas. Benar-benar belakangan ini, semua rencana aku berantakan. Gak ada satupun yang beres.
anak buah juga nggak ada yang becus semua. Nomor siapa ini? Selamat malam Pak Dipa. Perkenalkan, saya Anita. Saya diberitahu Pak Arga kalau Bapak butuh sekretaris. Saya lampirkan CV saya ya Pak. Sekretaris yang dibilang harga. Oke. Boleh kita coba. Oke. Besok pagi kamu temui saya. Aku harus punya sekretaris yang bisa ngelakuin apa aja buat aku. Syablan, Halo Sena, kamu lagi di mana? Saya sekitar 1 jam lagi mau ke markas kita. Kalian ada di rumah kan? siap. Reza, Dion masih di luar dan kalau saya di rumah, tapi mau ngantar Davina pulang dulu. Davina, dia lagi ke sana. Siap, iya, Dan. Sering datang. Siap, beberapa kali, Dan. Sena, rumah kalian itu markas kita, markas Intel. Tidak seharusnya orang di luar tim datang ke sana bolak-balik. Siap, salah, Dan. Siapa lagi yang sering ke sana selain Davina? Siap, ada Bilal, itu asisten saya. Dia kerja di area Wangsa Residen dan dia sudah tahu lama saya sebagai polisi. Ada satu lagi adiknya Davina dan namanya Jihan, pernah sekali datang ke sini. Sepertinya dapat alamat rumah ini dari Davina atau dari HRD Kusuma Food. Sena, berarti kamu harus ganti alamat kamu di HRD Kusuma Food. Terus Davina ingatkan dia jangan datang lagi ke sana. Bahkan saya minta kalian bikin kesan rumah itu kosong. Oke? Parkir motor dan mobil kalian di tempat lain. Jangan sampai masyarakat sekitar tahu itu markas Intel. Bahaya. Siap, Dan. Ingat Sena, identitas kamu, Reza dan Dion sudah terbongkar sekali. Jangan sampai terjadi lagi. Hindari kelalaian dalam bentuk apapun. Siap. Sena, kamu masih lama nggak? Oke, kalau begitu besok aja saya kesananya. Mari, Dan. Iya. Sebentar. Maaf. Nunggu lama. Aduh, gimana caranya gue ngomong sama Davina ya? Silakan, Mbak. Kasih. Mas. Ya. Soal tadi, kamu jangan sampai bocor ke siapa-siapa ya. Jangan ceritain ke siapa-siapa, apalagi ke Kak Davina. Ya. Siap, Mbak. Nggak mungkin saya ceritain ke siapapun. Oke. Kunci mobil. Selamat istirahat, Mbak. Hati. Aduh, gimana caranya gue ngomong sama Davina ya? Dia kan orangnya gampang tersinggung.
Kamu kenapa? Ngeliatin saya terus, ada yang mau diomongin? Ada. Oke, apa? Gini, saya terima kasih banget kamu sudah mau pinjemin mobil ini dan nganterin ke rumah saya malam-malam. Tapi kalau boleh saya minta nggak usah sering-sering main ke rumah ya. Gimana pun juga rumah yang saya tempati kan markas saya, markas kepolisian, markas tim saya. Iya, saya paham. Ada banyak rahasia yang kamu sembunyikan dari saya, yang saya tidak boleh tahu. Kamu marah? Enggak? Saya sedang mencoba mengerti dunia kamu. Maaf ya. Aku tahu ini gak mudah. Bahkan rasanya sulit dan mencekik. Karena dunia Sena yang sekarang terus memberi batas untuk aku. Batas yang membuat kami semakin berjarak.